anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar latihan soal IPAS kelas 3 semester 1. Kita mulai dari bab 1 ya. Mari kenali hewan di sekitar kita. Yuk langsung saja yuk belajarnya. Nomor 1, hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung dikenal dengan istilah titik-titik. A. Invertebrata, B. Vertebrata, C. Amfibi, D. Aves. Jawabannya adalah apa anak-anak? Ya, benar sekali, B. Vertebrata. Jadi, vertebrata adalah istilah untuk hewan yang memiliki tulang belakang seperti ikan, burung, dan juga mamalia atau hewan menyusui. Lanjut, nomor 2. Fungsi utama dari sirip pada ikan adalah untuk titik-titik. A. Mengambil oksigen, B. Melindungi diri, C. Mencari makan, D. Bergerak dan menjaga keseimbangan. Jawabannya apa anak-anak? Ya, bagus sekali jawabannya D. Jadi sirip pada ikan itu berfungsi untuk bergerak dan juga menjaga keseimbangan ikan saat berenang di air. Nah, siripnya itu bisa untuk mendorong tubuh berbelok dan juga menyeimbangkan gerakan ikan. Nomor 3, kelompok hewan yang ditutupi oleh sisik, bergerak melata atau merayap, dan umumnya bertelur adalah titik-titik. A. Mamalia, B. Pisces, C. Amfibi, D. Reptil. Jawabannya adalah D anak-anak, reptil. Nah, jadi reptil itu seperti ular, kadal, buaya, kura-kura. Biasanya mereka bergerak melata atau merayap dan kulitnya itu bersisik. Lanjut. Nomor 4, hewan seperti semut, kupu-kupu, dan belalang dikelompokkan sebagai invertebrata karena tidak memiliki titik-titik. A. Kaki, B. Sayap, C. Tulang belakang, D. Mata. Jawabannya apa anak-anak? Iya, jawabannya adalah C. Tulang belakang. Nah, jadi invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki struktur tulang belakang. Contohnya serangga dan cacing. Nomor 5, bagian tubuh hewan yang berfungsi melindungi diri dari pemangsa dan perubahan cuaca pada kura-kura adalah titik-titik. A. Kaki, B. Ekor, C. Tempurung, D. Paruh. Jawabannya adalah C anak-anak, tempurung. Jadi tempurung itu adalah bagian yang keras dan kuat untuk kura-kura dan melindungi organ dalam kura-kura anak-anak. Nomor 6, hewan yang mampu hidup di dua alam yaitu udara dan air disebut kelompok titik-titik. A. Reptil, B. Mamalia, C. Amfibi, D. Aves. Jawabannya adalah apa anak-anak? Iya, kalian pintar, jawabannya C. Amfibi. Jadi amfibi itu adalah kelompok hewan yang bisa hidup di air dan juga bisa di darat anak-anak. Contohnya katak. Kita lanjut ke bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Nomor 7, proses perubahan bentuk yang dialami oleh makhluk hidup dari lahir atau menetas sampai menjadi dewasa disebut titik-titik. A. Adaptasi, B. Reproduksi, C. Siklus hidup, D. Interaksi. Jawabannya adalah C anak-anak, siklus hidup. Lanjut, nomor 8, hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya, misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu, dikatakan mengalami titik-titik. A. Metamorfosis parsial, B. Metamorfosis sebagian, C. Metamorfosis tidak sempurna, D. Metamorfosis sempurna. Jawabannya adalah D anak-anak, metamorfosis sempurna. Jadi cirinya itu adalah ada 4 tahap yang berbeda, misalnya dari tahap larva dan pupa seperti kupu-kupu dan juga nyamuk.
Nah, itu metamorfosisnya sempurna. Lanjut, nomor 9. Urutan siklus hidup yang benar pada serangga seperti belalang adalah titik-titik. A. Telur, larva, pupa, kemudian dewasa. Yang B. Dari telur, nimfa, lalu dewasa. Yang C. Dari telur menjadi kecebong, lalu menjadi katak muda, kemudian menjadi dewasa. Atau yang D. Biji, kemudian kecambah, terus tumbuhan dewasa. Nah, jawabannya adalah yang mana anak-anak? B, anak-anak, dari telur kemudian nimfa menjadi dewasa. Nah, jadi metamorfosis tidak sempurna pada belalang itu anak-anak. Jadi hanya ada 3 tahap dari telur menuju nimfa. Nah, nimfa itu anakan yang mirip dewasa lalu ke dewasa. Lanjut, nomor 10. Tahapan siklus hidup kupu-kupu yang merupakan fase istirahat dan perubahan bentuk di dalam cangkang adalah titik-titik. A. Telur, B. Larva atau ulat, C. Pupa atau kepompong, dan D. Kupu-kupu dewasa. Jawabannya yang mana anak-anak? Iya, benar sekali, C. Pupa atau kepompong. Nah, jadi pada kepompong ini adalah tahap istirahat, di mana ada perubahan bentuk yang besar dari larva menjadi dewasa. Lanjut, nomor 11. Salah satu perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah adanya tahap titik-titik. A. Telur, B. Dewasa, C. Pupa atau kepompong, D. Larva. Jawabannya adalah, nah, sama seperti nomor 10 tadi anak-anak, C ya, pupa atau kepompong. Kita lanjut nomor 12. Dalam siklus hidup tanaman padi, tahap setelah biji ditanam dan mulai tumbuh menjadi tanaman kecil disebut titik-titik. A. Bunga, B. Daun, C. Batang, D. Kecambah. Jawabannya adalah D anak-anak, kecambah. Nah, jadi biji padi mulai tumbuh akan mengeluarkan akar dan tunas kecil yang disebut kecambah. Lanjut, kita ke bab 3, hidup bersama alam. Nomor 13, kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem disebut titik-titik. A. Komunitas, B. Populasi, C. Ekosistem, D. Habitat. Jawabannya adalah C anak-anak, ekosistem. Jadi ekosistem itu mencakup interaksi antar komponen biotik dan abiotik di suatu wilayah. Kita lanjut nomor 14. Komponen ekosistem yang termasuk benda hidup atau biotik adalah titik-titik. A. Air, tanah, dan suhu. Ini komponen abiotik atau benda tidak hidup, berarti yang A salah ya. Kemudian yang B, cahaya, udara, dan batu, ini juga abiotik atau tidak hidup. Jadi yang B salah. Yang C, tumbuhan, hewan, dan pengurai, ini benar, komponen hidup atau biotik. Yang D, musim, cuaca, iklim, ini juga bukan biotik. Jadi jawabannya C anak-anak, tumbuhan, hewan, dan pengurai. Nomor 15, dalam rantai makanan, tumbuhan hijau seperti padi atau rumput memiliki peran sebagai titik-titik. A. Konsumen 1, B. Konsumen puncak, C. Pengurai, D. Produsen. Jawabannya adalah D. Produsen anak-anak. Nah, jadi tumbuhan hijau itu mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis yang dimasak di daun tumbuhan ya. Jadi disebut produsen dalam rantai makanan. Lanjut nomor 16. Hubungan antara lebah yang menghisap nektar bunga dan bunga yang dibantu penyerbukannya merupakan contoh simbiosis titik-titik. A. Komensalisme, B. Mutualisme, C. Parasitisme, D. Predasi. Jawabannya apa anak-anak? Ya, benar sekali, mutualisme. Kenapa? Karena keduanya itu saling menguntungkan. Lebah dapat nektar dan bunga bisa dibantu penyerbukan. Lanjut, nomor 17. Tindakan manusia yang dapat merusak keseimbangan alam adalah titik-titik. Kita cari satu persatu. Yang A,
Melakukan reboisasi ini membantu alam. Yang B, membuang limbah pabrik ke sungai. Nah, ini merusak lingkungan. Yang C, membuat teras ring di sawah. Ini membantu lingkungan. Yang D, membuat biopori resapan air. Ini juga membantu lingkungan. Berarti yang merusak keseimbangan alam adalah B, membuang limbah pabrik ke sungai karena mencemari sungai. Nomor 18, jika populasi tikus di sawah meningkat drastis, maka populasi ular sebagai pemangsa tikus kemungkinan akan titik-titik. A, menurun karena makanan ular berkurang. B, tetap stabil. C, meningkat karena makanan ular bertambah. D, punah. Jawabannya tentu saja C, anak-anak, meningkat karena tikusnya meningkat. Jadi ularnya juga semakin banyak makanannya. Nomor 19, upaya yang paling tepat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan adalah titik-titik. A, memperbanyak area perumahan. B, melakukan tebang pilih dan reboisasi. C, membiarkan penebangan liar. D, berburu hewan langka. Jawabannya apa, anak-anak? Ya, benar sekali, B, melakukan tebang pilih dan reboisasi atau penanaman kembali. Kita masuk ke bab 4, berkenalan dengan energi. Nomor 20, sumber energi utama yang menghasilkan cahaya dan panas serta mendukung semua kehidupan di bumi adalah titik-titik. A, energi panas bumi. B, energi air. C, matahari. D, batu bara. Jawabannya adalah ya, benar, C, matahari. Nah, jadi matahari itu adalah sumber energi terbesar dan utama yang menggerakkan hampir semua siklus energi di bumi, anak-anak. Lanjut, nomor 21, saat menyetrika baju terjadi perubahan energi dari titik-titik. A, kimia menjadi panas. B, gerak menjadi listrik. C, listrik menjadi bunyi. D, listrik menjadi panas. Jawabannya adalah D, dari listrik menjadi panas. Nomor 22, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi titik-titik. A, panas. B, cahaya. C, gerak. D, bunyi. Jawabannya C, gerak ya, anak-anak. Nomor 23, sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus seperti minyak bumi dan batu bara disebut energi titik-titik. A, terbarukan. B, kimia. C, tidak terbarukan. D, panas. Jawabannya adalah C, anak-anak, tidak terbarukan. Nah, jadi energi tidak terbarukan itu adalah energi dari fosil yang terbentuk jutaan tahun lalu dan bisa habis jika terus-menerus kita gunakan. Nomor 24, berikut ini adalah contoh sikap menghemat energi listrik di rumah, kecuali A, mematikan lampu saat siang hari, ini hemat. B, mencabut kabel pengisi daya yang tidak digunakan, ini juga hemat. C, meninggalkan televisi menyala saat tidur. Nah, ini tidak hemat energi. D, menggunakan air secukupnya saat mandi, ini hemat. Jadi jawabannya sudah jelas ya, anak-anak. C. Nomor 25, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memanfaatkan energi titik-titik untuk menggerakkan turbin. A, panas dari gunung berapi. C, cahaya dari matahari. C, angin. D, gerak air atau kinetik. Jawabannya adalah D, anak-anak, gerak air. Jadi air digerakkan untuk menggerakkan turbin, kemudian bisa menghasilkan listrik. Nah, anak-anak, sekian latihan soal kita. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.